Jadi untuk yang pertama di sini ada revenue recognition. Nah, ini tuh untuk backgroundnya nih, pendapatan itu adalah salah satu ukuran kinerja keuangan yang paling penting yang dilaporkan oleh sebuah perusahaan. Nah, revenue ini memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan di masa lalu dan di masa yang akan datang, serta merupakan pendorong signifikan bagi ukuran kinerja lainnya seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Nah, oleh karena itu menetapkan pedoman yang kokoh untuk mengakui pendapatan yang merupakan prioritas dalam penetapan standar. Kemudian ada revenue recognition standar. Nah, standar pengakuan pendapatan terbaru. Nah, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset liabilitas sebagai dasar pengakuan pendapatan. Pendekatan aset liabilitas mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan dalam aset dan liabilitas. Nah, Dewan memutuskan bahwa fokus pada A, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas serta perubahan aset atau liabilitas tersebut sepanjang masa kontrak membawa lebih banyak disiplin dalam pengukuran pendapatan dibandingkan dengan kriteria risiko dan imbalan pada standar sebelumnya. Yang selanjutnya ada extend example of the 5-step process. Jadi untuk memberikan aplikasi lain dari prinsip dasar model pengakuan pendapatan 5 langkah, kami menggunakan bisnis kopi dan anggur yang disebut Bean. Nah, Bean ini itu menyajikan kopi gourmet, espresso, latte, teh, dan smoothie. Bisnis ini juga menjual berbagai kue, biji kopi, produk makanan lainnya, kemudian anggur dan bir. Nah, untuk identifying the contract with customer yang step pertama itu, jadi anggaplah bahwa Tyler memesan secangkir kopi hitam besar seharga $3 dari Bean. Tyler memberikan $3 kepada seorang barista Bean yang menuangkan kopi ke dalam cangkir besar dan memberikannya kepada Tyler. Jadi untuk stepnya itu kita harus menentukan apakah terdapat kontrak yang sah antara Bean dan Tyler. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi kewajiban kinerja Bean. Jika ada jawabannya sederhana, Bean memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir besar kopi kepada Tyler. Bean tidak memiliki kewajiban kinerja lain untuk barang atau jasa apapun. Kemudian Bean harus menentukan harga transaksi terkait penjualan kopi. Nah, harga kopi tersebut adalah $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian lainnya yang tersedia. Oleh karena itu, harga transaksinya adalah $3. Kemudian yang keempat, Bean harus mengalokasikan harga mengalokasikan harga transaksi ke semua kewajiban. Mengingat Bean itu hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu nah, alokasinya itu tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir, pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja terpenuhi. Bean memenuhi kewajiban kinerja ketika Tyler memperoleh kendali atas kopi tersebut. Kemudian untuk step yang kedua, jadi keesokan harinya itu Tyler memesan secangkir kopi besar lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagel dengan harga $5. Barista menyerahkan produknya ini dan Tyler membayar senilai $8. Nah, untuk menyelesaikan stepnya itu, untuk yang pertama, jadi si Taylor ini jadi si Taylor ini tuh kan tadi udah membeli $8. Jadi untuk langkah yang pertama, suatu kontrak sah apabila memenuhi 5 syarat yang diperlukan agar suatu kontrak dapat ditegakkan sebagaimana dibahas pada contoh sebelumnya. Jadi Bean itu harus menentukan apakah penjualan kopi
dan penjualan dua bagel itu melibatkan satu-satunya dua kewajiban pelaksana dalam transaksi sebelumnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, dua bagel secara terpisah dan Tyler mendapatkan keuntungan terpisah dari kopi dan bagel. Jadi BIN itu memiliki dua kewajiban kinerja, satu untuk penjualan kopi dan satu untuk penjualan bagel. Kemudian langkah yang ketiga, harga transaksi adalah $8. Yang keempat, BIN itu memiliki dua kewajiban kinerja, menyediakan satu cangkir besar kopi dan dua bagel. Masing-masing kewajiban ini terpisah dan tidak saling terkait, sehingga tidak diperlukan alokasi harga transaksi. Kemudian yang langkah terakhir, BIN telah memenuhi kedua kewajiban kinerja ketika kopi dan bagel diberikan kepada Tyler. Kemudian untuk menentukan harga transaksi langkah yang ketiga, jadi BIN itu memutuskan untuk memberikan insentif tambahan kepada pelanggan agar berbelanja di tokonya. Nah, untuk step yang pertama, seperti pada contoh sebelumnya, untuk penjualan secangkir besar kopi atau penjualan secangkir besar kopi dan dua bagel, kontrak yang sah telah ada. Hal yang sama berlaku untuk penjualan biji kopi smoke jumper. Kemudian langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja sangatlah mudah. BIN memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan sekantong biji kopi smoke jumper kepada Tyler. BIN tidak memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan produk lain. Kemudian langkah yang ketiga, harga transaksi untuk sekantong kacang harga transaksi untuk sekantong smoke jumper yang dijual ke Tyler adalah $9, bukan $10. Harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan perusahaan. Kemudian langkah yang keempat, BIN mengalokasikan harga transaksi kewajiban kinerja. Mengingat hanya ada satu kewajiban kinerja, alokasi tidak diperlukan. Kemudian yang kelima, BIN telah memenuhi kewajiban kinerja karena kendali produk telah diserahkan kepada Tyler. Perkenalkan, nama saya Eka Tama Atyasari dengan NPM belakang 288. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah pada langkah keempat. Nah, jika kontrak memiliki lebih dari satu kewajiban kinerja, maka harga transaksi harus dialokasikan ke masing-masing kewajiban. Lalu alokasi ini didasarkan pada harga jual mandiri relatif. Jika harga jual mandiri tidak tersedia, perusahaan menggunakan estimasi terbaik. Pada contohnya, yaitu BIN, biji kopi premium dijual $12. Secangkir kopi besar biasanya $3, tapi jika dibeli bersamaan dengan biji kopi hanya $1. Total transaksi Tyler sama dengan $13, tapi dialokasikan berdasarkan harga jual mandiri, yaitu kopi $3, biji kopi $3, lalu disesuaikan pada proporsinya. Selanjutnya di sini ada mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja dilaksanakan puas pada langkah kelima. Pendapatan diakui saat pelanggan memperoleh kendali atas produk atau jasa. Kendali berarti pelanggan bisa mengarahkan penggunaan dan menikmati manfaat produk. Indikator bahwa kendali sudah berpindah, yang pertama yaitu perusahaan berhak atas pembayaran, yang kedua kepemilikan sah berpindah, yang ketiga kepemilikan fisik berpindah, dan yang keempat ada resiko dan manfaat kepemilikan sudah beralih, dan yang kelima ada pelanggan telah menerima aset. Contoh BIN, saat Tyler menerima kopi dan biji kopi, kewajiban terpenuhi dan pendapatan diakui. Selanjutnya ada proses 5 langkah ditinjau kembali. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah 1. Kontrak adalah kesepakatan yang sah dan bisa ditegakkan. Dapat berupa tertulis, lisan, atau tersirat. Pendapatan hanya boleh diakui jika kontrak sah dan memenuhi 5 kondisi berikut. Yang pertama, persetujuan kontrak. Para pihak seperti perusahaan dan pelanggan menyetujui kontrak bisa tertulis, lisan, atau tersirat. Yang kedua, hak masing-masing pihak jelas. Perusahaan wajib menyerahkan barang atau jasa, pelanggan berhak menerimanya. Yang ketiga, syarat pembayaran jelas, yang itu
mencakup harga, cara, dan waktu pembayaran. Yang keempat, ada kontrak memiliki substansi komersial. Transaksi memberikan dampak ekonomi nyata seperti resiko, biaya, atau manfaat berubah. Dan yang kelima, ada kemungkinan besar imbalan akan diterima. Jadi perusahaan, yakni pelanggan, mampu dan mau membayar sesuai dengan kontrak. Jika kontrak bisa dibatalkan sepihak tanpa kompensasi, pendapatan belum bisa diakui. Selanjutnya ada mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Langkah 2. Kewajiban kinerja adalah janji memberikan produk atau jasa tertentu. Produk atau jasa dianggap terpisah jika bisa memberi manfaat sendiri atau bersama sumber daya lain. Contoh, kopi dan bagel yaitu 2 kewajiban kinerja. Kopi plus susu dalam latte yaitu 1 kewajiban kinerja karena saling bergantung. Tata Motors menjual mobil plus layanan telematika. Jadi 2 kewajiban yang terpisah. Selanjutnya ada Softtech menjual software plus konsultasi kustomisasi, yaitu dianggap 1 kewajiban karena sangat terkait. Selanjutnya ada menentukan harga transaksi. Langkah 3. Harga transaksi adalah imbalan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan. Faktor yang mempengaruhi ada pertimbangan variabel yaitu seperti diskon, rabat, bonus, dan royalti. Selanjutnya ada nilai waktu uang. Jika ada pembiayaan signifikan, dihitung nilai gini. Selanjutnya ada pertimbangan non tunai. Jika pembayaran bukan dalam bentuk uang. Selanjutnya yang terakhir ada pertimbangan yang dibayarkan kepada pelanggan, misalnya diskon langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menentukan harga transaksi, yaitu langkah ketiga. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Jadi, pada langkah ini, kita akan membahas mengenai ketentuan non-kas. Nah, non-kas ini berupa barang, jasa, ataupun ketentuan non-kas lainnya. Yang pertama, ada perusahaan itu kadang menerima kontribusi seperti donasi dan hadiah. Kemudian selanjutnya ada pelanggan kadang berkontribusi dalam bentuk barang atau jasa, yakni seperti peralatan ataupun tenaga kerja sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Nah, secara umum perusahaan itu mengakui pendapatan berdasarkan basis nilai wajar yang telah diterima. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan pembayaran atau terutang. Nah, ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan itu dapat meliputi diskon, rabat volume, kupon, produk gratis, ataupun jasa. Secara umum, elemen ini itu mengurangi ketentuan yang diterima dan pendapatan yang diakui. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai diskon volume. Nah, diskon volume ini itu terdapat contoh soal pada Samsung Group menawarkan diskon volume sebesar 3% kepada pelanggannya jika mereka membeli setidaknya 2 yen juta produknya selama tahun kalender. Pada 31 Maret 2022, Samsung ini telah menjual 700.000 yen kepada Artico dalam 2 tahun terakhir. Nah, Samsung ini menjual lebih dari 3 juta yen kepada Arctic pada periode 1 April hingga 31 Desember. Asumsikan bahwa Samsung ini menyusun laporan keuangan selama triwulan dengan metode triwulan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak pendapatan yang harus diakui Samsung untuk 3 bulan pertama pada tahun 2022? Dalam kasus ini, itu Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000 yen, yaitu dari 700.000 yen dikali dengan 3% atau 0,03. Karena kemungkinan besar mereka akan memberikan potongan harga ini, jadi pendapatannya adalah 679.000 yen dari perhitungan 700.000 yen dikurangi dengan 21.000 yen. Tidak mengakui diskon volume ini berarti melebih-lebihkan pendapatan Samsung untuk 3 bulan pertama pada tahun 2022. Dengan kata lain, pendapatan yang tepat adalah 679.000 yen karena sudah dikurangi dengan diskon yang telah diberikan, bukan 700.000 yen. Nah, karena perhitungan tersebut, Samsung itu harus membuat entry berikut pada tanggal 31 Maret 2022 untuk mengakui pendapatannya, yaitu piutang usaha sebesar 679.000 di debit, dan kreditnya adalah pendapatan penjualan sebesar 679.000. Dengan asumsi bahwa pelanggan Samsung ini memenuhi ambang batas diskon yang telah diberikan, jadi Samsung membuat entry berikut untuk mencatat penagihan piutangnya, yaitu jurnalnya uang tunai atau cash sebesar 679.000 dan kreditnya yaitu piutang usaha sebesar 679.000. Jadi, jika pelanggan Samsung ini gagal memenuhi ambang batas diskon atau tidak mendapatkan diskonnya, Samsung akan membuat entry berikut untuk mencatat penagihan piutangnya,
yaitu uang tunai atau cash sebesar 700.000 di debit, dan kreditnya yaitu piutang usaha sebesar 679.000, dan diskon penjualan atau volume dihapuskan sebesar 21.000. Jadi diskonnya akan dibatalkan. Seperti yang ditunjukkan dalam bab sebelumnya, diskon penjualan yang dihapuskan akan dilaporkan di bagian pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Kemudian kita akan membahas mengenai pengalokasian harga transaksi untuk kewajiban kinerja terpisah, yakni ini adalah langkah keempat. Nah, alokasi tersebut ada pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Pelaksanaannya itu evaluasi pasar tempat perusahaan menjual barang atau jasa yang perkiraan harga bersedia dibayar oleh pelanggan di pasar tersebut untuk barang atau jasa tersebut. Jadi pendekatan ini itu juga dapat mencakup merujuk pada harga pesaing perusahaan untuk barang atau jasa serupa dan menyesuaikan harga tersebut seperlunya untuk mencerminkan biaya dan margin perusahaan. Kemudian yang kedua ada perkiraan biaya ditambah dengan pendekatan margin. Pelaksanaannya yaitu meramalkan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja dan kemudian menambahkan margin yang sesuai untuk barang atau jasa tersebut. Yang terakhir ada pendekatan sisa. Nah, pelaksanaannya itu jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa sangat bervariasi atau tidak pasti, maka perusahaan itu dapat memperkirakan harga jual mandiri tersebut dengan mengacu pada total harga transaksi dikurangi dengan jumlah harga jual mandiri yang dapat diamati dari barang atau jasa lain yang dijanjikan dalam kontrak. Kemudian kita akan membahas mengenai pengalokasian harga transaksi di mana kewajiban pelaksanaannya berganda. Berikut ada contoh soalnya. Nah, tujuan utama handler adalah menjual peralatan layanan lainnya seperti instalasi dan pelatihan yang dapat dilakukan oleh pihak lain jika diperlukan. Oleh karena itu, peralatan, instalasi, dan pelatihan merupakan 3 produk atau layanan yang terpisah. Nah, masing-masing item ini itu memiliki harga jual yang berdiri sendiri dan tidak saling bergantung. Kemudian yang B itu total pendapatan sebesar 2 juta dolar harus dialokasikan ke ketiga komponen berdasarkan harga jual mandiri relatifnya. Nah, dalam hal ini harga jual mandiri peralatan adalah 2 juta dolar, biaya pemasangannya 20.000 dolar, dan pelatihannya yaitu 50.000 dolar. Dengan demikian, total harga jual mandirinya adalah sebesar 2.070.000 dolar, di mana perhitungannya berasal dari 2 juta dolar ditambah dengan 20.000 dolar ditambah dengan 50.000 dolar. Alokasinya adalah sebagai berikut, yaitu peralatan, instalasi, pelatihan, berikut adalah nominalnya. Kemudian handler itu membuat entry berikut pada tanggal 1 November 2022 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan layanan pada instalasi, serta pendapatan layanan yang belum diperoleh, yaitu pada 1 November 2022, jurnalnya adalah cash sebesar 2 juta atau uang tunai, kemudian kreditnya yaitu pendapatan layanan atau instalasi sebesar 19.324, pendapatan layanan yang belum diperoleh sebesar 48.309, dan kemudian pendapatan penjualan sebesar 1.932.367 dolar. Dengan asumsi biaya peralatan adalah 1.500.000 dolar, entry untuk mencatat harga pokok penjualannya yaitu sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 November 2022, jurnalnya yaitu harga pokok penjualan di debit sebesar 1.500.000 dan inventaris sebesar 1.500.000 di kredit. Sebagaimana ditunjukkan oleh entry ini, handler itu mengakui pendapatan dari penjualan peralatannya pada tanggal 1 November 2022. Selain itu, handler itu mengakui pendapatan atas biaya pemasangan karena layanan ini itu telah dilakukan. Jadi handler itu mengakui pendapatan pelatihan secara garis lurus mulai 1 November 2022 atau sebesar 4.026 dolar. Perhitungan dari 48.309 dolar dibagi dengan 12. 12 ini itu selama 1 tahun. Jadi per bulannya adalah 4.026 dolar. Nah, kecuali jika metode yang lebih tepat seperti metode persentase penyelesaian akan dibahas di bagian selanjutnya jika diperlukan. Nah, jurnal ini itu mengakui pendapatan pelatihan selama 2 bulan pada tanggal 2022 adalah sebagai berikut jurnalnya. Jadi ini tuh perhitungannya 4.026 dolar dikali 2. Jurnalnya pendapatan layanan yang belum diperoleh sebesar 8.052 dolar di debit, dan kreditnya yaitu pendapatan layanan atau pelatihan di kredit sebesar 8.052 dolar.
Oleh karena itu, Hendler itu mengakui pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar $1.959.743. Perhitungannya dari $1.932.367 ditambah dengan $19.324 ditambah dengan $8.052. Hendler ini akan membuat jurnal berikut untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan pada tahun 2023 dengan jurnal asumsi penyesuaian itu dibuat pada akhir tahun. Jurnalnya yaitu pendapatan layanan yang belum diperoleh sebesar $40.257 dan kreditnya itu pendapatan layanan atau pelatihan sebesar $40.257. Perhitungannya ini itu dari $48.309 dikurangi dengan $8.052. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah kelima, yaitu mengakui pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Perusahaan itu memenuhi kewajiban pelaksanaan pada saat pelanggan telah mendapatkan pengendalian barang atau jasa. Perubahan dalam indikator pengendaliannya yaitu yang pertama, perusahaan itu memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Kemudian perusahaan telah menyerahkan hak kepemilikan legal atas aset. Kemudian perusahaan itu telah menyerahkan kepemilikan fisik asetnya. Pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemilikan. Dan yang terakhir, pelanggan itu telah menerima aset. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dari kewajiban pelaksanaan yang melampaui waktu itu digunakan untuk mengukur progres melalui penyelesaian. Yang pertama, dengan menggunakan metode untuk mengukur progres harus menggambar penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, yang paling umum adalah cost to cost dan units to delivery methods. Dan yang ketiga itu tujuan dari metode adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai yang ditambahkan. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan dalam kontrak jangka panjang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Verina Nufita Rahma dengan NPM terakhir 066. Pengakuan pendapatan dalam kontrak jangka panjang seperti proyek konstruksi besar dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan selama periode kontrak. Nah, terdapat dua metode umum untuk mengukur progres penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada input measures, yaitu metode berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau jam kerja tenaga. Nah, lalu yang kedua ada output measures, yaitu metode berdasarkan hasil nyata, misalnya seperti ton produksi, jumlah lantai bangunan yang selesai, atau kilometer jalan yang dibangun. Nah, di antara dua metode tersebut tidak ada yang berlaku universal. Pemilihan metode juga butuh pertimbangan sesuai dengan kondisi proyek. Nah, metode yang paling populer adalah cost to cost basis, yaitu progres diukur dengan membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan hingga saat ini dengan estimasi total biaya untuk menyelesaikan kontrak. Nah, kemudian ada akuntansi untuk isu pengakuan pendapatan. Dalam praktik ada banyak situasi yang mempengaruhi bagaimana perusahaan itu mengakui pendapatan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan itu harus tetap mengikuti aturan, terutama dalam menentukan harga transaksi dan kapan kendali barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Nah, situasi yang sering timbul itu yang pertama adalah retur penjualan dan potongan penjualan atau sales return and allowance. Lalu yang kedua ada perjanjian pembelian kembali. Lalu yang ketiga ada penjualan dengan skema simpan atau bill and hold. Lalu yang keempat ada hubungan prinsipal agen. Lalu yang kelima ada konsinyasi atau consignments. Lalu yang terakhir ada waralaba atau franchise. Nah, yang pertama itu ada retur penjualan dan juga potongan. Nah, perusahaan itu seringkali menghadapi retur barang dari pelanggan. Seperti contohnya Vakto Solar menjual panel surya dan memberikan hak retur kepada pelanggan. Jika pelanggan tidak puas, mereka bisa mendapatkan yang pertama, pengembalian uang penuh atau sebagian. Lalu yang kedua, kredit untuk mengurangi tagihan. Lalu yang ketiga, ada produk lain sebagai pengganti. Nah, pengakuan pendapatan hanya untuk barang yang diyakini tidak akan dikembalikan. Nah, untuk pencatatan akuntansinya, pengakuan pendapatan hanya untuk barang yang diyakini tidak akan dikembalikan. Nah, lalu yang kedua, mencatat aset berupa barang retur yang diperkirakan akan diterima kembali atau disesuaikan dengan HPP. Lalu yang selanjutnya ada contoh kasus, yaitu pada tanggal 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 kamera karena warnanya salah. Pada tanggal 31 Januari, Venden menyusun laporan keuangan dan menentukan bahwa kemungkinan hanya 1 kamera lagi yang akan dikembalikan. Nah, Venden membuat entry berikut terkait transaksi ini.
Akun retur dan potongan penjualan merupakan akun kontra dari pendapatan penjualan. Akun persediaan yang dikembalikan digunakan untuk memisahkan persediaan yang dikembalikan dari persediaan reguler. Nah, jurnal untuk mencatat penjualan kamera dengan HPP terkait pada tanggal 12 Januari yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 10.000 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 6.000. Nah, untuk mencatat kembalinya dua kamera pada tanggal 24 Januari, vendor ini akan mencatat sales return and allowance pada account receivable sebesar 200 dan return inventory pada COGS sebesar 120. Lalu pada tanggal 31 Januari tahun 2022, vendor ini menyusun laporan keuangan sebagaimana telah disebutkan pada sebelumnya. Vendor awalnya memperkirakan bahwa hasil yang paling mungkin adalah pengembalian 3 kamera. Vendor yakin bahwa perkiraan awal tersebut benar dan membuat entry penyesuaian berikut untuk memperhitungkan ekspektasi pengembalian pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Nah, jurnal untuk mencatat pengembalian penjualan yang diharapkan pada tanggal 31 Januari tahun 2022 yaitu sales return and allowance pada refund liability sebesar $100. Nah, jurnal untuk mencatat pengembalian yang diharapkan dari satu kamera dan pengurangan terkait dalam harga pokok penjualan yaitu estimate inventory return pada COGS sebesar €60. Nah, di sini juga ada pelaporan laba rugi vendor di mana sales revenue sebesar €10.000 dikurangi dengan sales return and allowance sebesar €300 sehingga didapatkan net sale-nya itu sebesar €9.700 dan dikurangkan dengan COGS sebesar €5.820 dan dihasilkan gross profit sebesar €3.880. Nah, vendor juga melaporkan informasi dalam laporan posisi keuangan per 31 Januari tahun 2022 yaitu account receivable sebesar 9.800, return inventory sebesar 180 dan juga refund liability sebesar 100. Lalu kemudian ada penjualan tunai dengan pengembalian dan potongan. Asumsikan vendor itu menjual kamera-kamera tersebut kepada Amaya secara tunai, alih-alih secara kredit. Nah, dalam situasi ini, vendor akan membuat entry-entry berikut terkait transaksi tersebut, yaitu yang pertama, jurnal untuk mencatat penjualan kamera dan HPP terkait pada tanggal 12 Januari. Yang pertama itu ada cash pada sales revenue sebesar €10.000 dan juga COGS pada inventory sebesar €6.000. Nah, dengan asumsi bahwa vendor tidak akan membayar tunai pada saat pengembalian kedua kamera tersebut ke Amaya pada tanggal 24 Januari tahun 2022. Nah, entry untuk mencatat pengembalian kedua kamera dan harga pokok penjualan terkait adalah sebagai berikut. Nah, jurnal untuk mencatat kembalinya dua kamera yaitu sales return and allowance pada refund liability sebesar €200 dan juga return inventory pada COGS sebesar €120. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 2022, vendor ini menyusun laporan keuangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Vendor memperkirakan bahwa kemungkinan besar satu kamera lagi akan dikembalikan. Nah, oleh karena itu, vendor akan membuat entry penyesuaian pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Nah, jurnalnya adalah sales return and allowance pada refund liability sebesar €100. Nah, untuk mencatat perkiraan pengembalian dari satu kamera dan juga biaya barang terjual terkait, jurnalnya yaitu estimate inventory return pada COGS sebesar €60. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2022, vendor juga mencatat liabilitas pengembalian dana untuk mengakui estimasi liabilitas tambahannya kepada Amaya atas perkiraan pengembalian di masa mendatang. Nah, akun estimasi pengembalian persediaan umumnya akan ditambahkan ke akun persediaan yang dikembalikan pada akhir periode pelaporan untuk mengidentifikasi pengembalian persediaan yang dikembalikan dan estimasi pengembalian persediaan.
Nah, ilustrasi berikut menyajikan informasi terkait penjualan ini yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi Vanden untuk bulan Januari. Nah, pada laporan posisi keuangan Vanden per 31 Januari 2022, informasi yang dilaporkan adalah cash sebesar 10.000 euro, lalu return inventory sebesar 180 euro, dan return liability sebesar 300 euro. Pengembalian dan potongan penjualan. Perusahaan itu mencatat aset yang dikembalikan dalam akun terpisah dari investasi untuk memberikan transparansi. Nilai tercatat aset yang dikembalikan tunduk pada uji penurunan nilai terpisah dari inventaris. Jika perusahaan tidak dapat memperkirakan tingkat pengembalian dengan andal, perusahaan tidak boleh melaporkan pendapatan apapun hingga pengembalian tersebut dapat diprediksi. Nah, kemudian ada perjanjian pembelian kembali atau repurchase agreements. Perusahaan dapat menjual aset tetapi dengan hak atau kewajiban untuk membelinya kembali atau disebut forward obligation atau call option. Nah, jika aset bisa dibeli kembali dengan harga yang sama atau harga yang lebih tinggi, maka transaksi dianggap pembiayaan atau pinjaman, bukan penjualan resmi. Nah, seperti contoh kasusnya yaitu Morgan Ltd, sebuah dealer peralatan, menjual peralatannya kepada Land Construction pada tanggal 1 Januari tahun 2022 dengan harga 100.000 euro. Nah, perusahaan ini itu setuju untuk membeli kembali peralatan tersebut atau disebut juga kewajiban tanpa syarat dari Land Construction pada tanggal 31 Januari tahun 2023 dengan harga 121.000. Nah, yang ditanyakan adalah haruskah Morgan Ltd itu mencatat penjualan untuk transaksi ini? Nah, solusi untuk kasus sebelumnya perlu dianalisis untuk menentukan apakah Morgan Ltd telah mengalihkan kendali kepada pelanggan. Land Construction, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kendali atas suatu aset mengacu pada kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial seluruh manfaat dari aset tersebut. Nah, kendali juga mencakup kemampuan untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan dan menerima manfaat dari suatu barang atau jasa. Nah, dalam hal ini itu, Morgan tetap memiliki kendali atas aset tersebut karena telah sepakat untuk membeli kembali aset tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual. Nah, oleh karena itu, perjanjian ini merupakan transaksi pembiayaan dan bukan penjualan. Dengan demikian, aset tersebut tidak dihapus dari pembukuan Morgan. Dengan asumsi bunga 10% dibebankan dalam perjanjian, Morgan membuat entry berikut untuk mencatat perjanjian ini. Morgan mencatat pembiayaan pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sebagai berikut. Nah, Morgan akan membuat jurnal pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Jurnalnya yaitu cash pada liability to Land Construction sebesar 100.000 euro dan pencatatan bunga pada tanggal 31 Desember tahun 2022 adalah interest expense pada liability to Land Construction sebesar 10.000 dan yang terakhir pencatatan bunga dan pelunasan kewajibannya pada 31 Desember tahun 2023. Jurnalnya yaitu interest expense pada liability to Land Construction sebesar 11.000 dan liability to Land Construction pada cash sebesar 121.000. Selanjutnya yakni bill and hold arrangement. Nah, sebuah bill and hold arrangement adalah kontrak di mana perusahaan menagih pelanggan atas suatu produk, tetapi perusahaan tetap memegang kendali fisik produk sampai produk tersebut ditransfer ke pelanggan pada waktu tertentu di masa depan. Nah, pendapatan boleh diakui jika 1. Ada alasan substantif, 2. Barang yang diidentifikasi khusus untuk pelanggan, 3. Barang siap dipindahkan, dan yang keempat, penjual tidak bisa digunakan atau menjual ke pihak lain. Selanjutnya yakni principal agent relationship. Nah, principal sendiri adalah pihak utama yang memiliki barang atau jasa dan bertanggung jawab penuh kepada pelanggan akhir. Sedangkan agen adalah pihak perantara yang hanya memfasilitasi transaksi antara principal dengan pelanggan. Nah, agen tidak menanggung resiko utama atas barang atau jasa yang dijual.
Sedangkan kewajiban dari masing-masing ini yaitu yang pertama prinsipal, yakni berkewajiban menyediakan barang atau jasa sesuai kontrak kepada pelanggan. Sedangkan agen berkewajiban hanya membantu penjualan, misalnya pemasaran, menghubungkan pelanggan, dan memproses transaksi. Konsinyasi dan warantis. Nah, ada beberapa poin penting dalam konsinyasi. Yang pertama, risiko barang tetap dikonsinyor. Yang kedua, konsinye tidak mencatat barang sebagai aset. 3. Konsinyor baru mengakui pendapatan setelah barang benar-benar terjual. 4. Konsinye hanya mengakui pendapatan komisi. Sedangkan kita mempunyai dua jenis warantis atau garansi. Yang pertama, assurance type warranty, yakni jaminan produk bebas cacat sesuai kontrak, tidak dicatat sebagai kewajiban terpisah, hanya dicatat sebagai biaya garansi. Yang kedua, ada service type warranty, yakni layanan tambahan di luar jaminan standar, dicatat sebagai kewajiban terpisah dan pelanggan ditanggungan. Selanjutnya ada non-refundable upfront fees atau biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Nah, biaya di muka sendiri adalah pembayaran awal yang diminta perusahaan sebelum pelanggan mulai menerima barang atau jasa. Bisa disebut sebagai non-refundable karena tidak bisa dikembalikan walaupun pelanggan berhenti menggunakan layanan. Nah, jurnalnya itu kas diterima di awal. Mengapa dicatat sebagai kewajiban atau unearned revenue atau deferred revenue? Nah, selanjutnya adalah Financial Statement Presentation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisan Fadila dengan NPM akhir 090. Dan di sini contohnya ada perusahaan Hadrat Construction akan melaporkan status dan hasil kegiatan konstruksi jangka panjangnya pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, berikut adalah diilustrasikan pada ilustrasi 18A.6. Kemudian pada tahun 2024, laporan keuangan Hadrat itu hanya menyertakan laporan laba rugi karena proyek jembatan telah selesai dan diselesaikan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 18A.12. Dan di sini ada income statement from 2024 itu revenue from long term contract 1.260 euro, kemudian cost of construction-nya 1.134, kemudian ini dikurangi sehingga menghasilkan gross profit sebesar 126.000 euro. Nah, cost recovery zero profit method ini prinsip akuntansinya untuk pengakuan pendapatan itu hanya diakui sebesar total biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Untuk pengakuan laba kotor itu diakui 0 di periode berjalan karena pendapatan hanya menutup biaya. Kemudian kapan sih laba ini diakui? Nah, seluruh laba kotor kontrak total baru diakui hanya setelah semua biaya kontrak itu telah dikeluarkan. Nah, biasanya itu di akhir tahun. Nah, metode ini bersifat konservatif dan menunda pengakuan laba hingga ketidakpastian biaya terselesaikan seperti diilustrasikan dalam contoh proyek jembatan Hadrat Construction pada ilustrasi 18A.14. Nah, di tahun 2022 itu revenue cost incurred itu 1 juta, kemudian dikurangi dengan cost-nya 1 juta, sehingga hasilnya gross profit-nya itu menjadi 0. Begitu juga dengan recognized in current year, yaitu 1 juta dikurangi dengan 1 juta, sehingga gross profit-nya menjadi 0. Di 2023, revenues cost incurred-nya itu 2.916, kemudian dikurangi dengan cost-nya 2.916 euro, sehingga gross profit-nya 0 juga kan. Ini sama juga dengan recognized in current year, caranya sama, yaitu 1.916, kemudian dikurangi dengan 1.916. Dan tetapi ini dikurangin, kan ada sisanya 1 juta. 1 jutanya ini ditaruh di recognized in prior years, sehingga totalnya sama kan, jadi 2 juta. Dan di tahun 2024 revenues-nya itu 4.500 dikali dengan 1,00, sehingga 4.500 euro dikurangi dengan 4.050 euro, sehingga gross profit-nya 450. Sedangkan untuk recognized in prior years-nya itu kan 2.916, ini sama seperti di tahun 2023, hasilnya 0.
Kemudian untuk recognize in current year-nya kan 1.584 dikurangi dengan 1.134 sehingga hasilnya sama 450.000 seperti due date-nya. Nah, pada ilustrasi 18A.15 itu menunjukkan entry Hadrat untuk mengakui pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan untuk mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Nah, seperti yang ditunjukkan, tidak ada laba kotoran diakui pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, Hadrat itu kemudian mengakui laba kotor dan menutup akun tagihan dan konstruksi dalam proses. Nah, kemudian untuk ilustrasi 18A.16 itu, pada gambar yang di bawah ini, membandingkan jumlah laba kotor yang akan diakui oleh Hadrat Construction untuk proyek jembatan berdasarkan dua metode pengakuan pendapatan. Nah, berdasarkan metode pemulihan biaya, Hadrat Construction itu akan melaporkan aktivitas konstruksi jangka panjangnya seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 18A.17, di mana ilustrasinya ini ada di sebelah kiri ini. Kemudian ada kerugian kontrak jangka panjang. Nah, kerugian periode berjalan pada kontrak yang sehat itu masih menguntungkan. Nah, kerugian ini tuh terjadi ketika kenaikan biaya sementara tidak dapat menghapus laba total kontrak. Nah, perlakuan akuntansinya itu dicatat sebagai kerugian periode berjalan untuk menyesuaikan laba yang diakui sebelumnya. Kemudian apa sih metode yang terdampak? Yaitu hanya persentase penyelesaian. Kemudian untuk yang kedua itu kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan atau kerugian total. Nah, ini terjadi ketika estimasi menunjukkan bahwa seluruh kontrak akan merugi. Perlakuan akuntansinya itu seluruh kerugian harus diakui segera saat dapat diantisipasi. Nah, metode yang terdampak itu ada persentase penyelesaian dan pemulihan biaya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang presentation and disclosure. Nah, di bahan ini kita akan membahas bagaimana perusahaan itu menyajikan dan mengungkapkan pendapatan tujuan. Nah, di sini tuh perusahaan menggunakan pendekatan aset kewajiban untuk mengakui pendapatan. Contohnya kalau retail parties yang menggunakan secara full, maka muncul aset kontrak yang karena perusahaan berhak menerima pembayaran. Nah, sebaliknya juga kalau Carrefour bayar duluan, maka muncullah liabilitas kontrak karena perusahaan punya kewajiban untuk mengirim barang. Nah, jadi kedua posisi ini harus ditampilkan di laporan posisi keuangan. Terus juga di sini menjelaskan tentang aset dan liabilitas kontrak. Nah, aset kontrak ada dua jenis. Pertama ada hak tanpa syarat. Nah, hak tanpa syarat itu artinya perusahaan sudah memenuhi kewajiban sepenuhnya dan bisa langsung menagih. Ini dicatat sebagai piutang. Dah. Terus yang kedua itu hak bersyarat, artinya perusahaan itu harus harus baru penuhi berbagai kewajiban dan belum bisa menagih penuh. Ini dicatat sebagai aset kontrak. Lah, bedanya itu piutang langsung bisa ditagih, dengan aset kontrak biasanya masih ada syarat yang harus dipenuhi dahulu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kontrak aset. Nah, di saya ini ada dua contoh ya kontrak aset. Nah, yang pertama tentang aset kontrak. Di sini Vin Asa punya kontrak untuk mengirim dua produk A dan produk B dengan total harga 100.000 euro. Pembayaran baru bisa diterima kalau kedua produk sudah terkirim. Nah, pada tanggal 1 Februari produk A itu dikirim Vin sudah boleh mengakui pendapatan 30.000, tapi karena belum kirim produk B, tagihannya masih bersyarat, jadi catat sebagai aset kontrak, bukan piutang. Lalu pada tanggal 1 Maret itu produk B dikirim. Nah, sekarang Vin punya hak penuh untuk menagih 100.000 euro, jadi dicatat sebagai piutang usaha. Aset kontrak ini dihapus dan pendapatan ditambah 70.000 dan diakui. Nah, selanjutnya gambar kedua itu tentang kontrak liabilitas kontrak. Lah, kasus kedua itu tentang liabilitas kontrak. Hyundai Company sepakat akan dikirim produk ke Propel pada tanggal 31 Juli dengan harga $10.000. Tapi Proper bayar di muka pada tanggal 15 April. Lah, waktu terima bayaran di bulan April, ini catat kas 10.000, tapi pendapatannya ditunda masuk ke dalam pendapatan diterima di muka atau liabilitas kontrak. Pada tanggal 31 Juli saat barang dikirim, Henry bisa mengakui pendapatan 10.000. Nah, di saat yang sama, Henry juga catat harga pokok penjualan 7.500 dan kurangi persediaan.
Lah, jadi di sini tuh aset kontrak itu kerja sudah dilakukan tapi belum bisa tagih penuh. Terus juga liability kontrak itu uang sudah diterima tapi barang atau jasa belum diberikan. Lah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang kontrak modification. Lah, kontrak modification ini pertama itu perusahaan kadang mengubah ketentuan kontrak saat kontrak masih berjalan. Nah, disebut dengan kontrak modification. Lah, tujuan di sini menentukan apakah perubahan tersebut menghasilkan kontrak baru atau hanya mengubah kontrak lama. Terus juga ada seperempat obligation, yaitu modifikasi kontrak dianggap sebagai kontrak baru jika memenuhi dua syarat. Lah, yang pertama itu barang atau jasa yang dijanjikan bersifat berbeda atau distinct. Yang kedua, yang B itu perusahaan berhak menerima imbalan yang mencerminkan harga jual individu barang atau jasa tersebut. Yang terakhir ada perspektif modification. Nah, itu jika produk tambahan tidak berbeda atau tidak sesuai harga jual individual, maka dianggap tidak ada kontrak baru. Terus juga akuntansi dilakukan dengan pendekatan perspektif, yaitu mengubah kontrak lama ke depan. Nah, terus juga di sini ada cost to fulfill a contract, yaitu perusahaan bisa melaporkan biaya pemenuhan kontrak atau fulfillment cost. Lah, dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya yang pertama ada biaya yang menjadi aset dan yang kedua biaya langsung diakui sebagai beban. Lah, biaya yang menjadi aset itu diakui sebagai aset jika itu biaya terjadi hanya karena ada kontrak. Biaya tersebut langsung biaya tersebut langsung tambahan dan dapat dibelikan. Contohnya tenaga kerja langsung, bahan baku, biaya pengelolaan kontrak, asuransi, penyusutan alat, dan biaya desain atau engineering yang memberi manfaat di masa depan atau selanjutnya. Terus biaya yang menjadi beban, yaitu umumnya itu biaya umum dan administrasi, termasuk biaya bahan, terus labor yang terbuang dan tidak termasuk dalam harga kontrak. Lah, hanya bisa langsung tambahan dan dapat dipulihkan yang bisa dikapitalisasikan. Lah, selanjutnya saya menjelaskan tentang comparison of contract modification approaches, gambar yang di bawah. Lah, di sini tabel ini kita bisa lihat perbandingan dua pendekatan modifikasi kontrak. Kalau kita pakai pendekatan spare provenance obligation, tambahan kontrak dianggap kontrak baru, sementara kalau pakai pendekatan perspektif, kontraknya tetap sama tapi diubah ke depan. Nah, meskipun caranya berbeda, total pendapatan yang diakui tetap sama, yaitu $11.900. Jadi perbedaan utamanya ada di cara pencatatan, bukan jumlah revenue totalnya. Terus juga gambar yang di atas yaitu revenue under perspective modification. Nah, itu di tabel ini jelaskan bagaimana cara menghitung pendapatan kalau pakai metode prospective modification. Dari kontrak lama masih ada 40 unit dengan harga $100, totalnya menjadi $4.000. Nah, ditambah dengan kontrak baru 20 unit dengan harga $900, totalnya yaitu $1.900. Jadi keseluruhannya itu $9.500. Nah, karena pakai metode perspektif, pendapatannya itu dirata-ratakan untuk 60 unit sisa. Hasilnya revenue per unit jadi $98,3. Jadi harganya per unit itu bukan 100 atau 95 lagi, tetapi angka rata-rata baru. Nah, selanjutnya ada disclosure. Lah, di bagian ini kita harus bahas tentang disclosure atau pengungkapan dalam revenue reconciliation. Disclosure ini penting karena tujuannya adalah supaya pengguna laporan keuangan bisa memahami dengan jelas mulai dari sifat pendapatan, jumlahnya, waktu pengakuan, sampai ketidakpastian arus kas yang berasal dari kontrak yang dengan pelanggan. Nah, disclosure ini memiliki tujuan membantu pengguna laporan keuangan memahami yaitu sifat, jumlah, waktu, ketidakpastian dari pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak. Lah, yang jenis-jenis yang harus diungkapkan ada itu kontrak with customer. Nah, itu pertama itu perusahaan harus menggunakan informasi terkait kontrak dan pelanggan. Ini mencakup pemisahan pendapatan atau disaggregation of revenue, kemudian saldo awal dan saldo akhir, dan kontrak aset itu maupun kontrak liabilitas, serta informasi penting tentang kewajiban kinerja atau performance obligation. Terus juga ada significant judgment. Lah, disclosure juga membuat pertimbangan dengan atau significant judgment. Misalnya itu bagian perusahaan itu menentukan harga transaksi, bagaimana harga itu dialokasikan, dan juga kapan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan. Jadi, judgment ini sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Yang terakhir ada asset recognition from cost, yaitu perusahaan juga wajib menggunakan aset yang diakui dari biaya untuk memenuhi kontrak yang harus dijelaskan. Antara lain adalah saldo akhir, berapa jumlah amortasi yang sudah diakui, dan metode amortasi yang dipakai.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari revenue recognition over time. Nah, umumnya itu perusahaan itu mengaku pendapatannya itu saat penyerahan barang ataupun jasa. Namun, untuk kontrak jangka panjang itu atau long term contract, itu pendapatan itu baru bisa diakui selama proyek berlangsung, bukan hanya saat di akhir. Contoh kontrak jangka panjangnya itu pembangunan jembatan, gedung bertingkat, pesawat militer, sistem pertahanan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kriteria pendapatan diakui selama waktu overtime. Nah, pendapatan dapat diakui secara bertahap jika salah satu kriteria berikut ini dipenuhi. Yang pertama adalah pelanggan menerima manfaat secara terus-menerus selama pekerjaan berlangsung. Terus yang kedua ada pekerjaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dimiliki oleh pelanggan. Selanjutnya yang terakhir ada pekerjaan menciptakan aset unik yang tidak dapat dijual kembali ke pihak lain. Nah, jika 3 aspek tersebut terpenuhi, maka akan menggunakan percentage of completion method. Nah, selanjutnya yakni ada percentage of completion method. Nah, jika presentase selesai, rumusnya yakni biaya yang sudah dikeluarkan dibagi dengan estimasi total biaya. Dan juga kalau pendapatan atau laba yang diakui hingga saat ini, rumusnya persentase selesai dikali total pendapatan atau contract price. Nah, laba periode berjalan itu kayak pendapatan kumulatif dikurangi dari pendapatan periode sebelumnya, terus dikurangi biaya kumulatif. Nah, selanjutnya yakni metode pengukuran progres. Nah, input measure sendiri itu berdasarkan biaya atau tenaga kerja yang sudah dikeluarkan. Nah, untuk output measure-nya sendiri itu berdasarkan unit fisik selesai. Misalnya jumlah gudang, gedung, terus lantai, terus kilometer jalan. Nah, untuk metode cost to cost paling sering itu digunakan karena biaya aktual dibanding total estimasi biaya. Terus selanjutnya contoh hard construction ada di foto bawah ini. Nah, setelah itu ada jurnal akuntansi utamanya, yakni mencatat biaya konstruksi dari construction in progress, terus CR crash atau payable, terus mencatat progress billing, DR account receivable, terus CR billings on construction in progress. Selanjutnya mencatat pengakuan revenue dan laba kotor dari construction in progress, terus DR construction expense, terus CR revenue from long time contracts. Dan yang terakhir mencatat penyelesaian kontrak, yakni DR billing on construction in progress, terus CR construction in progress. Selanjutnya ada perubahan estimasi biaya. Nah, jika ada revisi estimasi biaya, misal kayak biaya naik di tahun 2023, maka akan dihitung dengan metode kumulatif catch up, yakni menyesuaikan persentase penyelesaian dan laba kotor kumulatif pada periode perubahan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri, construction in progress atau CIP, disingkat CIP, biasanya itu dilaporkan sebagai kayak aset lancar jika lebih besar daripada progress billing. Nah, jika lebih kecil itu akan dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nada Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revenue recognition for franchise, yaitu pengakuan pendapatan waralaba. Nah, yang dimana pendapatan waralaba ini tidak bisa langsung diakui begitu saja. Jadi pendapatan itu baru bisa diakui ketika kewajiban kinerja dari franchisor itu sudah terpenuhi. Nah, jenis waralaba sendiri itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu ada seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut, sampai 7-Eleven dan lain-lainnya. Nah, franchisor sendiri ini biasanya mendapatkan pendapatan dari 2 sumber utama. Yang pertama itu ada initial franchise fee atau biaya awal ketika franchise dibuka, dan yang kedua yaitu continuing fee, yaitu biaya berkelanjutan berdasarkan kinerja atau penjualan franchise. Nah, selain itu, franchisor ini juga memberikan banyak layanan ke franchisee. Misalnya, membantu memilih lokasi, membantu tempat usaha,
menyediakan peralatan, membantu pembukuan, melatih karyawan, sampai dengan mengawasi kualitas dan melakukan promosi. Nah, kalau dulu itu franchisor ini sering langsung mengakui semua franchise fee sebagai pendapatan di awal. Tapi karena ini agak bermasalah dan karena banyak kewajiban yang belum terpenuhi, maka sekarang ini pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan perjanjian waralaba dan setelah kewajiban kinerja ini benar-benar selesai. Jadi intinya, prinsip pengakuan pendapatan di waralaba ini harus menunggu kewajiban kinerja ini terpenuhi dahulu, bukan langsung diakui di awal. Nah, sekarang kita masuk ke materi franchise accounting. Di sini dari contoh kasus Tam Pizza dan Food Fight Corp. Nah, yang pertama kita itu ada sumber pendapatan franchisor ini ada dua. Yang pertama itu ada initial fee, yaitu biaya awal yang dibayarkan franchisee untuk mendapatkan hak nama dagang, wilayah, dan dukungan awal dari franchisor. Nah, yang kedua itu ada continuing fee, yang dimana itu merupakan pembayaran royalti dari penjualan dan juga biaya untuk layanan berkelanjutan seperti training, promosi, ataupun lain-lainnya. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Yang dimana Food Fight ini membayar biaya awal sebesar $50.000. Nah, dari jumlah ini ada $20.000 itu dibayarkan di muka saat tanda tangan kontrak, sedangkan sisanya itu ada $30.000 itu dicicil selama 5 tahun dengan $6.000 per tahun. Nah, selain itu TAMS itu juga memberikan berbagai layanan seperti membantu pemilihan lokasi, sewa, pengawasan konstruksi, pelatihan karyawan, dan juga penyediaan peralatan. Nah, Food Fight ini juga wajib membayar royalti sebesar 1% dari penjualan tahunannya serta wajib membeli produk TAMS dengan harga normal. Nah, untuk mengakui pendapatan itu ada 3 cara. Yang pertama itu rights seperti nama dagang, wilayah, dan know-how itu diakui saat franchise ini mulai beroperasi karena kewajiban franchisor ini sudah selesai. Nah, yang kedua itu ada training dan equipment, yaitu ini tuh diakui saat layanan dan barang itu sudah diserahkan ke franchisee. Nah, yang ketiga ada royalti, yang dimana ini tidak bisa langsung diakui di awal, melainkan hanya diakui saat penjualan itu benar-benar terjadi karena sifatnya itu variabel. Nah, jadi intinya itu tidak semua biaya franchise itu langsung diakui sebagai pendapatan. Pengakuannya itu tergantung kapan kewajiban franchisor ini dianggap selesai. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya. Jadi pada 31 Desember 2022, Food Fight ini kan membayar cash sebesar $20.000 dan sisanya itu dicatat sebagai notes receivable sebesar $23.957. Nah, awalnya TAMS itu kan belum bisa mengakui pendapatannya karena masih ada kewajiban yang harus diberikan seperti hak franchise, training, dan equipment. Nah, makanya saat penerimaan pertama itu dicatat ke unearned revenue. Ada juga unearned service revenue, ada juga unearned sales revenue. Nah, begitu franchise itu resmi dibuka pada Februari 2023, maka kewajiban TAMS ini dianggap selesai. Nah, di sini barulah pendapatan itu diakui. Jadi jurnalnya itu unearned franchise revenue tadi itu dipindahkan ke franchise revenue sebesar $20.000. Nah, unearned service revenue itu dipindahkan ke service revenue sebesar $9.957. Nah, kemudian ada unearned sales revenue itu dipindahkan ke sales revenue sebesar $14.000 dengan CUGS $10.000 untuk biaya barangnya. Nah, artinya TAMS ini hanya boleh mengakui revenue ketika kewajibannya itu benar-benar selesai. Nah, di ilustrasi yang kedua atau di contoh kasus yang selanjutnya itu ini terjadi pada 31 Desember 2023 yang dimana Food Fight ini menghasilkan penjualan sebesar $525.000. Nah, sesuai perjanjian di awal, TAMS itu mendapatkan royalti sebesar 1% yaitu sebesar $5.250. Jadi jurnalnya itu
account receivable pada franchise revenue sebesar $5.250. Nah, selain itu, Food Fight ini kan juga membayar cicilan $6.000 untuk notes receivable, dan Tams itu juga mencatat interest revenue $1.917 dari bunga 8%. Nah, jurnalnya itu cash pada notes receivable sebesar $6.000, kemudian notes receivable pada interest revenue sebesar $1.917. Nah, poin pentingnya adalah initial franchise fee ini tidak langsung diakui semua, tapi dicatat dulu sebagai unearned revenue sampai kewajibannya ini benar-benar selesai. Nah, kemudian royalti itu hanya bisa diakui saat penjualan itu benar-benar terjadi. Nah, kemudian cicilan franchise fee ini mengurangi piutang, sementara bunga ini diakui sebagai interest revenue. Jadi dengan begitu, franchiser ini tidak boleh mengakui pendapatan terlalu cepat, melainkan harus sesuai timing kewajiban dan transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi recognition of franchise rights revenue over time. Nah, jadi di sini tuh konsepnya itu pendapatan waralaba itu nggak diakui langsung di awal. Nah, kalau franchiser ini masih terus kasih layanan tambahan kayak konsultasi, update software, pelatihan, dan program iklan, maka pendapatannya ini diakui secara bertahap. Seiring berjalannya waktu. Nah, contohnya di perusahaan Tech Solver ini punya hak buka toko itu sepanjang 5 tahun digabung dengan dukungan-dukungan yang tadi. Nah, tapi dukungan itu jadi itu dianggap sebagai satu kewajiban. Jadi artinya pendapatan itu nggak diakui sekali, tapi diakui pelan-pelan sepanjang masa kontraknya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, maka franchisee ini bayar fee awal itu sebesar $5.000. Nah, itu awalnya kan dicatat sebagai unearned revenue. Nah, lalu diakui bertahap tiap tahunnya. Nah, selain itu ada juga royalti 7% dari penjualan, jadi sekitar $5.950 yang baru bisa diakui waktu penjualannya sudah benar-benar terjadi. Nah, jadi secara jurnal itu pertama dicatat kas masuk pada unearned revenue, unearned franchise revenue. Lalu tiap tahun itu nantinya akan dipindahkan ke revenue sesuai dengan bagian yang udah jatuh tempo. Nah, sedangkan untuk royalti ini tuh baru dicatat sebagai revenue setelah penjualannya itu ada atau terjadi. Nah, jadi kesimpulannya pendapatan franchise ini nggak langsung dibayar penuh di awal atau diakui di jurnal di awal, tapi diakui bertahap dan sesuai dengan realisasi penjualan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.